Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Setelah beri uang ke anak, bapak ini malah menghilang. Saat ketemu, kondisinya bikin sedih. Sahabat sejuta kisah, diceritakan aku dan Sinta berkenalan dan saling jatuh cinta saat kami bekerja di Jakarta. Setelah berpacaran selama 6 tahun, kami pun memutuskan untuk menikah dan menetap di ibu kota. Sayangnya, sampai saat ini kami masih mengontrak rumah. Agar bisa membeli rumah baru di Jakarta, aku dan Sinta bekerja keras mengumpulkan uang. Meskipun juga sudah meminjam uang dari teman dan bank, namun tetap saja uang yang terkumpul tidak cukup. Bahkan uang DP saja masih kurang. Aku hanya bisa menghela nafas. Mengetahui hal itu, Sinta pun tiba-tiba berceletuk. "Kenapa kamu tidak mencari bapakmu saja? Bukannya di desa kalian ada sawah dan perkebunan?" tanya ayahmu. "Walaupun sawah dan perkebunan dijual, uang penjualan tetap saja tidak cukup. Bapakku bukan orang kaya," jawabku. "Kamu tidak coba tanya dulu?" "Ya sudah, biar aku yang bilang ke bapak," ucap Sinta kembali. Beberapa hari kemudian, bapak tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau mau mengantar uangnya ke kota. Bapak kedengarannya sangat gembira, namun hatiku seperti tertohok dan dalam hati bertanya-tanya, dari mana petani desa yang sudah renta ini mendapat uang banyak? Hari itu aku menunggu bapak di depan stasiun. Sudah kutunggu setengah hari, namun bapak tak kunjung datang. Aku mulai khawatir lalu menelpon saudara di desa. Tapi saudara bilang kalau bapak sudah berangkat 3 hari yang lalu dan seharusnya sudah sampai di Jakarta. Tak disangka pagi-pagi sekali di hari kedua, bapak tiba di depan rumah. Saat melihatnya, aku begitu terkejut. Bapak yang dulunya tegap dan gagah, kini kelihatan tua dan lemah. Keriputnya bertambah banyak, rambut putihnya berantakan dengan serpihan-serpihan daun dan rumput. Di bahunya tergantung tas selempang kecil dari kulit luar. "Nak, bapak sudah sampai," ucapnya. Mendengar suaranya yang rintih, mataku mulai sembab. Aku lalu mengajak bapak masuk ke rumah dan menyuruh Sinta untuk memasak air, lalu menyiapkan sarapan. Aku mengomeli bapak kenapa sampainya telat sekali. Bapak hanya tertawa sambil berkata, "Biaya ke Jakarta mahal. Untuk berhemat, aku naik kereta sampai Bekasi saja, lalu jalan kaki ke sini." "Lalu, bagaimana dengan sawah dan perkebunan di desa?" tanyaku. "Semuanya sudah dijual," jawab bapak. Bapak kemudian berdiri dengan susah payah, lalu menggunakan tangannya yang penuh kapalan, mengeluarkan kantong dari kain merah. Ia membukanya dan mengeluarkan bergepok-gepok uang kertas di atas meja. "Hanya ini saja yang kupunya sekarang. Cukup tidak? Kalau tidak cukup, biar bapak yang cari cara," ucap ayah. Melihat setumpuk uang itu, mataku mulai sembab lagi, dan akhirnya aku tidak bisa menahan tangisku. Rumah pun akhirnya terbeli dan mau direnovasi. Namun kata bapak, renovasi perlu biaya yang tidak sedikit. Membangun rumah tangga juga perlu uang. Bapak mengatakan kalau dia akan bekerja di desa dan mengirimkan uang setiap bulan untuk keperluan rumah tanggaku. Begitulah bapak pun pergi dan dia mengirim uang setiap bulan dengan kartu ATM yang diberikannya. Setengah tahun berlalu, rumah baru pun sudah jadi. Kami mau menjemput bapak untuk tinggal bersama-sama di kota. Tapi ternyata bapak sudah tidak tinggal di desa lagi. Bapak sudah tidak punya rumah. Lalu bapak kemana? Bapak tinggal di mana? Ujarku dalam hati. Akhirnya aku mendapat informasi kalau bapak bekerja di kota. Aku pun mencari bapak di berbagai penjuru. Sampai kemudian tiba di sebuah tempat lokasi proyek bangunan. Dengan petunjuk dari mandor, aku akhirnya melihat bapak.
Saat itu terlihat bayangan bapak yang sedang mengangkut pasir. Aku pun mendekati bapak seraya mengajaknya pulang. "Ayo pulang, Pak," ucapku. Aku memegang erat tangan bapak. Tetesan demi tetesan air mataku sudah berlinang tak terhenti. Aku berjanji dalam hati, kali ini aku yang akan merawat bapak, membuat bapak bahagia. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.